Halo semua, sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 4 akan melakukan observasi wawancara di Bedugul Bali. Perkenalkan anggota kelompok kami, saya Muhammad Ali Bukti dengan NIM terakhir 263. Saya Selindria Putri Finansia dengan NIM terakhir 246. Saya Desandria Keisha dengan NIM terakhir 259. Saya Sabra Usma dengan NIM terakhir 269. Jangan lupa ditonton sampai akhir ya. Nah, sekarang kita sudah bersama dengan pengelola tempat wisata dari Wisata Bedugul. Selamat siang Pak, terima kasih atas waktunya diberikan. Mungkin bisa kenalan dulu dengan Bapak siapa? Oke, perkenalkan saya Suswarya, kebetulan bagian humas dan marketing di DDW Ulun dan Belakang. Kita langsung aja ya Pak. Kira-kira apa yang menjadi daya tarik wisatawan untuk berkunjung ke Bedugul ini? Daya tarik utama kami di sinilah pura dan kebudayaan. Ya, kenapa saya bilang pura? Karena tempat kita kan kebetulan ada di ikon uang 50 ribuan lama. Biasanya untuk wisatawan domestik dia tertarik ke sini karena itu. Terus yang kedua, kita selain pura dan pemandangan yang indah, kita berbalut dengan seni kebudayaan Bali. Mungkin adik sempat lihat tadi di dalam, ini masih kedengaran ada gamelan dan lain sebagainya, itu yang menjadi daya tarik kami di sini. Jadi pura dan kebudayaan. Kemudian bagaimana dengan kondisi dan ketersediaan fasilitas umum seperti toilet, tempat parkir, dan area istirahat? Apakah pernah ada keluhan yang berulang dari wisatawan? Kalau di tempat kami selama ini sih, kalau dari segi komplain ataupun keluhan itu tidak ada, karena fasilitasnya sangat memadai sekali. Yang pertama adalah ketersediaan jumlah, jadi setiap titik kami isi toilet itu kurang lebih ada 5 titik dan itu isinya masing-masing 20. Jadi dari segi jumlah itu sangat banyak, jadi sangat mendukung sekali. Terus dari segi kelayaan itu sudah cukup layak, udah standar toilet internasional. Kemudian apakah ada rencana kedepannya untuk mengembangkan atau kolaborasi baru untuk meningkatkan kunjungan? Kalau pengembangan dan kolaborasi tentu saja pasti kami melakukan hal tersebut. Contoh saat ini kami untuk kolaborasi ini sudah. Jadi kami kolaborasi dengan The Blooms Garden. Ketika wisatawan yang datang ke The Blooms Garden ditawarin tiket seperti ini, Kak, sekalian tiket terusan Ulun Danu sama The Blooms seperti ini. Yang terakhir, apakah ada persaingan dengan destinasi wisata lain di Bali? Kalau beberapa destinasi wisata memang ada kita sainginnya, contoh Tanah Lot. Itu yang memang mereka yang angkat budaya dan pesona alam, tapi tempatnya kan jauh. Jadi cenderung kalau di daerah Bedugul sendiri, kalau saingan itu hampir tidak ada. Karena mereka beberapa tempat ada kebun binatang, taman. Jadi kami yang ditonjolkan adalah kebudayaan itu tadi. Jadi kami berani bersaing dengan Ya, mungkin itu aja yang kita tanyakan ya Pak. Terima kasih atas kesempatannya. Selamat siang. Selamat siang. Selamat siang Bli. Di sini saya boleh perkenalkan dulu dulu. Namanya siapa? Beli gede. Oh, Bli Gede. Baik. Terima kasih atas waktu kesempatannya. Izinkan saya bertanya. Apa yang tanyakan? Apakah ada nilai-nilai budaya atau kearifan lokal masyarakat yang justru menjadi daya tarik tambahan bagi wisatawan? Untuk di daerah? Bedugul. Oke, untuk di daerah Bedugul, daya tarik wisata khususnya tradisi dan budaya Bali itu memang di sini sangat padat ya, sangat kental ya. Terbukti di sini ada pura ya, apalagi pura yang ada di tengah danau itu ya. Itu yang digunakan oleh masyarakat setempat untuk melakukan sebuah upacara. Kalau dampak negatif yang paling terasa dari keberadaan di Bedugul ini apa? Kayak misal kemacetan atau sampah, kenaikan tiket, harga tiket. Kalau dampak bagi pariwisata atau bagi masyarakat setempat? Wisata. Oh, bagi dampak wisatawan. Iya. Apa dampak? Dampak negatifnya dari wisata ini. Oh, dampak negatif dari wisata ini ya biasanya kendalanya. Iya. Biasanya itu ya pertama ya kemacetan ya, seperti ada lihat tadi kan. Kedua kalau musim hujan. Kalau hujan seperti ini biasanya pengunjung memang agak gini ya, agak susah untuk wisata ya. Kemudian juga masalah toilet itu terlalu jauh ya. Semuanya toiletnya ada di luar, jadi kalau misalnya kebetulan ada wisatawan yang di dalam, kalau kebelat ya kemungkinan agak lama sedikit. Itu ya, karena ini juga tempat suci, jadi toiletnya di luar tempat suci. Oke, itu. Kalau kegiatan pelatihan atau pemberdayaan yang melibatkan masyarakat secara aktif dalam pengembangan wisata?
selalu ya. Jadi untuk pelatihan bagi masyarakat di sini mengenai pariwisata itu selalu diberikan ya. Itu setiap bulan sekali oleh pihak dinas pariwisata. Yang yang terakhir, Ya. kayak ada kekhawatiran nggak terhadap perubahan budaya atau gaya hidup? Oh tidak, tidak. Jadi masalah kekhawatiran bagi masyarakat Bali secara umum ya, masalah kedatangan wisatawan ke Bali itu tidak ada dampak ya, karena Bali ini kan menerapkan konsep Trihita Karana. Gimana? Trihita Karana. Kita kan. Ya. Baik, Sudah? terima kasih sudah. Sama-sama. Sebelumnya ibu namanya siapa? Saya Surya. Kira-kira apa produk yang paling laris terjual? Untuk lokal apa boleh? Lokal. Kalau lokal paling daster, sarung-sarung pantai, sama celana pendek, sama baju barong. Kemudian menurut ibu, produk atau jasa apa lagi yang kira-kira dibutuhkan wisatawan tapi belum tersedia? Apakah ada atau tidak? Biasanya sih tukar uangnya itu nggak ada untuk bullying. Kalau untuk lokal nggak ada. Nggak ada, Ya, nggak ada kendala. nggak ada. Nah, bagaimana omset antara hari biasa dan hari libur atau cuaca buruk? Kalau omset, kalau hari sepi ya sepi, kalau rame ya rame. Rame-rame. Ya, tergantung rame dan sepinya. Oh, iya. Heeh. Terima kasih ya, Bu. Ya, sama-sama. Sebelumnya, kalau boleh tahu namanya siapa ya, Kak? Oh, Sofia. Baik. Saya tanya-tanya dulu ya. Ya, boleh. Apakah lokasi berjualan strategis untuk menjangkau pengunjung? Ya, pastinya strategis ya, apalagi termasuk salah satu ikon Bali. Jadi orang-orang itu pasti kalau ke Bali ke sini. Iya. Apakah harga jual bersaing dengan pedagang lain? Kayak sebelahnya, Oh, kalau sebelahan gitu mungkin kita udah sepakat ya untuk harganya. sama rata ya? Iya, sama rata. Yang paling rendah berapa, terus ngasih harganya berapa itu udah kita diskusi bareng-bareng. Untuk kalau dilihat ini kan jumlah pedagang lumayan banyak ya. Apakah ibu ada persaingan yang kurang baik? Kalau persaingan sih mungkin kalau misalnya barangnya kurang lengkap, ya pasti agak turun sih ini omsetnya. Apakah ada dukungan dari pengelola atau pemerintah setempat untuk memajukan usaha pedagang kecil? Ya pastinya ada ya, apalagi di sini salah satu apa namanya yang emang mata pencahariannya itu kan dari sini semua rata-rata pedagang semua. Iya. Terima kasih ya. Iya, Halo, kalian rombongan dari mana? Kami rombongan dari SMK Darsyana. namanya siapa? Kalau aku namanya Lutfi. Kalau aku namanya Zara. Kalau aku namanya Angel. Aku mau tanya-tanya seputar Bedugul ya. Menurut kalian apa yang membuat kalian memilih Bedugul sebagai tujuan wisata? Kalau dari kami itu sebenarnya ada kunjungan industri ya. Jadi kebetulan juga kunjungannya dari tahun-tahun kemarin itu ke sini juga. Terus sama di sini apakah ada hal yang kurang mengenakan kalian? Kalau untuk saat ini belum, mungkin yang nggak nyaman karena hujan ya. Iya. Menurut kalian aktivitas atau fasilitas tambahan apa yang akan membuat pengunjung betah berlama-lama di Bedugul? Misalnya kayak apa ya, kalau misalnya di musim hujan kayak gini ada penyewaan payung itu juga bisa. Terus juga yang lainnya misalnya ada tempat istirahat atau mungkin ada kayak kantin-kantin gitu. Terus apa? Ya udah sih itu aja sih. Yang terakhir, apakah keramaian pengunjung mengurangi kenyamanan kalian untuk menikmati indahnya Bedugul? Enggak sih, karena semakin ramai orangnya berarti semakin tahu budaya di sini tuh seperti apa gitu. Kasih ya. Where are you from? The U.S. Oh, US. Yeah. Oh, yeah. Question, yes. Yeah, What do you like the most about Bedugul? beautiful. It's so beautiful. Yes, we love it here. How did you find about this place? Social media, travel agent, or friend? Social media. Social media. Oh, okay. Is there anything that these points you or could be improved? No, we weren't disappointed at all. Oh no, we love it. we love it. Yes, of course. What other activities or service would you like to see here? What other activities? Here, I don't think anything. I think it's all great. this is good.
Would you recommend the Dugul to other international tourists? Yes. Okay. Because it's very beautiful. How was the language barrier? Was information available in English? Yeah. Oh yeah, very friendly. Yeah. Of course, then is finished question. Thank you.